Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah tiba di pelajaran Sekolah Sabat di kuartal 2, pelajaran 1 dengan judul penciptaan. Namun yang menjadi satu judul pembahasan kita dalam satu kuartal ini dengan judul buku Kejadian. Semoga melalui pelajaran ini dari minggu ke minggunya kita akan lebih dekat dengan Tuhan melalui tuntunan kuasa Tuhan dengan membaca pendalaman firman Tuhan melalui buku Sekolah Sabat. Saudara dan saudariku, sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat di hari Senin, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami sampaikan, Bapa kami yang penuh kasih. Saat ini Tuhan, kembali kami belajar dari pelajaran Sekolah Sabat di hari Senin. Di pelajaran pertama, di kuartal kedua di tahun 2022. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahaminya, serta menuntun iman kami lebih setia hanya kepadamu. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, pelajaran kita menyajikan beberapa ayat Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, dan 31. Dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Apakah pentingnya pengulangan perkataan itu baik? Dalam kisah penciptaan yang pertama, pelajaran apa yang tersirat, yang terkandung di akhir penciptaan? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, di setiap langkah kisah penciptaan, Tuhan memulai pekerjaannya sebagai Tov. Tanda kutip, kalimat baik. Secara umum dipahami bahwa kata sifat ini berarti bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan berhasil. Dan pengamatan Tuhan bahwa itu baik. Ini berarti berhasil. Terang itu menerangi. Dan tanaman itu menghasilkan buah, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan semua itu baik. Tetapi, kata ini merujuk lebih dari sekedar efisiensi satu fungsi. Kata Ibrani Tov juga digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan apresiasi, estetika atas sesuatu yang indah. Kita boleh baca Kejadian 24 ayat 16. Ini juga digunakan sebagai kontras terhadap Kejadian 2 ayat 9 yang dikaitkan dengan kematian, Kejadian 2 ayat 17. Saudaraku, frasa itu baik berarti bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, indah dan sempurna, dan tidak ada kejahatan di dalamnya. Dunia belum seperti dunia kita, dipengaruhi oleh dosa dan kematian. Sebuah gagasan yang ditegaskan dalam pendahuluan di akhir kisah penciptaan. Kita boleh baca dalam kitab Kejadian 2 ayat yang kelima. Saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan, penjelasan tentang penciptaan ini secara radikal bertentangan dengan teori evolusi yang secara dogmatis menyatakan bahwa dunia membentuk dirinya sendiri secara progresif melalui serangkaian kejadian yang tidak disengaja, mulai dari kondisi interior hingga kondisi superior. Saudara, sebaliknya, bahwa penulis Alkitab dalam kitab Kejadian, yaitu Musa sebagai penulis, menegaskan bahwa Allah memang berkehendak dan seketika menciptakan dunia dan segala isinya. Kita boleh kembali baca Kejadian 1 ayat 1 sebagaimana ayat hafalan kita untuk satu pekan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kebetulan atau untung-untungan tentang semuanya itu. Dunia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi sebagai hasil dari kehendak dan firman Tuhan. Itu jelas dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 3. Kata kerja, bara, ciptaan,
diterjemahkan dalam Kejadian 1, seperti pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, muncul hanya dengan Tuhan sebagai subjeknya. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan berfirman, dan jadilah demikian. Selanjutnya bahwa ayat-ayat tentang penciptaan memberitahu kita bahwa segala sesuatu telah dilakukan pada waktu itu. Kita boleh baca Kejadian 1 ayat 31. Dan menurut pencipta sendiri, semuanya dinilai sungguh amat baik, sebagaimana dikatakan di ayat 31. Kembali, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menyatakan peristiwa itu sendiri, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana juga dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 1. Setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, ini menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah selesai. Dan semuanya selesai, termasuk Sabat dalam 7 hari. Sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian 2 ayat 1. Saudaraku, mengapakah gagasan evolusi miliaran tahun secara keseluruhan jadi meniadakan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian? Mengapakah kedua pandangan itu bertentangan dalam segala hal? Inilah yang perlu kita selidiki secara ilmiah, secara manusia. Namun Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa bumi, dunia yang kita diami sekarang ini dengan kata berfirman. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan, Allah Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat di hari Senin. Semoga melalui pelajaran ini kami kembali diingatkan bahwa Engkaulah pencipta dan Engkaulah juga penebus kami. Bapa, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan terencana, bukan secara kebetulan sebagaimana yang diketahui oleh dunia evolusi. Bapa, terima kasih atas pelajaran yang indah mengingatkan kami supaya kami hanya menyembah Engkau sebagai pencipta kami, bukan menyembah setan yang mengklaim bahwa dialah pemilik bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa, kasih-Mu menjadi bagian mereka. Bila dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, bila dalam keadaan duka Tuhan hibur, berikan penghiburan sejati dari sorga. Bila ada dalam pergumulan permasalahan, Tuhan tuntun, dan kiranya mereka tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya. Terima kasih Tuhan, banyak pelanggaran dosa yang kami perbuat, ampunkan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Senin di pelajaran pertama di kuartal 2 tahun 2022. Kita akan berjumpa kembali di hari Selasa. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Prapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.